supaya di sini kami dari kelompok 7 ingin melakukan eksperimen energi alternatif dari buah-buahan. Sebelumnya izinkan kami ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Anas Aludin. Saya Raffi Zabadi. Saya Bunga. Saya Rina Rudisa Makbira. Saya Ratu Kalimatus Fauzia. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat memahami konsep energi alternatif. 2. Peserta didik dapat membuat sel baterai sederhana menggunakan buah-buahan. 3. Peserta didik dapat mengamati dan menjelaskan cara kerja energi alternatif dari buah-buahan untuk menyalakan bola lampu kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ansha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhal waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaytuna war-rummana mutashabbihan wa ghayra mutashabbih. Kulu min samarihi izza amsmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Hipotesis dari praktikum alternatif yang berasal dari buah-buahan. Jika buah-buahan yang memiliki kandungan asam tinggi seperti jeruk, lemon, atau nanas digunakan sebagai sumber energi dalam sel galvanik sederhana, maka buah-buahan tersebut dapat menghasilkan tegangan listrik yang cukup untuk menyalakan perangkat elektronik berdaya rendah, seperti lampu LED. Hipotesa ini didasarkan pada fakta bahwa asam dalam buah dapat berfungsi sebagai elektrolit yang menggerakkan aliran elektron ketika disusun dalam rangkaian dengan elektroda yang tepat, sehingga memungkinkan terjadinya reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik. Alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama itu 3 buah jeruk nipis. Yang kedua, kabel penghubung atau kabel jumper. Yang ketiga, klip buaya. Yang keempat, paku zinc atau paku galvanis. Yang kelima, koin tembaga. Yang keenam, bola lampu LED kecil berukuran 1,5 volt. Dan yang terakhir, pisau atau alat untuk meluangi buah. Pertama-tama, lubangi sedikit jeruk nipis menggunakan pisau pada satu bagian buah dan masukkan koin tembaga ke lubang tersebut. Langkah kedua, tusukkan paku zinc pada bagian lain buah dan pastikan buah bahan tidak bersentuhan. Langkah ketiga, gunakan kabel jumper yang sudah dipasang klip buaya untuk menghubungkan paku zinc dari satu buah kepada kepingan tembaga buah yang lain. Ulangi langkah ini untuk semua buah. Setelah semua buah dihubungkan, sambungkan bola lampu LED kecil kepada elektroda bebas di ujung rangkaian buah. Pastikan polaritas sambungan benar. Setelah itu, lampu LED akan menyala. Apakah bola lampu menyala dan berapa lama ia dapat menyala? Jadi jawabannya itu bola lampu LED menyala dengan cukup terang dan dapat bertahan lebih dari 10 menit. Hal ini menunjukkan bahwa buah yang digunakan mampu menghasilkan arus listrik yang cukup untuk menyalakan lampu dalam waktu yang cukup lama. Buah jeruk nipis dapat menghasilkan tenaga listrik karena mengandung asam sitrat, yaitu
zat elektrolit yang mampu menghantarkan arus listrik. Ketika logam zinc, Zn, dan tembaga Cu dimasukkan ke dalam buah jeruk nipis, terjadi reaksi kimia di mana ion-ion dalam asam sitrat membantu perpindahan elektron dari zinc ke tembaga. Proses perpindahan elektron inilah yang menghasilkan arus listrik, sehingga lampu LED dapat menyala. Semakin tinggi kadar asam pada buah, biasanya semakin besar pula energi listrik yang dapat dihasilkan. Dari hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa buah-buahan yang memiliki kandungan asam tinggi, seperti jeruk nipis, mampu menghasilkan energi listrik yang cukup untuk menyalakan lampu LED dengan cukup terang dan bertahan dengan waktu lebih dari 10 menit. Hal ini terjadi karena asam sitrat dalam buah berfungsi sebagai elektrolit yang membantu perpindahan elektron antara logam zinc atau Zn dan tembaga atau Cu sehingga menghasilkan arus listrik. Dari percobaan ini menunjukkan bahwa buah-buahan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan mudah didapatkan. Potensi penggunaannya bisa dikembangkan untuk pembelajaran sains, sumber energi darurat di daerah terpencil, atau proyek sederhana yang hemat energi. Dengan begitu, eksperimen ini tidak hanya membuktikan konsep energi alternatif, tetapi juga bisa menumbuhkan kesadaran bahwa pentingnya memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang bijak dan bermanfaat bagi lingkungan. Sekian video eksperimen energi alternatif dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.